Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Good morning. How is your life? Halo guys, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, students. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau kegiatan hari ini, dalam memulai kegiatan apapun, mari kita berdoa bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Students, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang suggestion and over. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai suggestion. Masih ingat apa itu suggestion? Suggestion itu saran, dan over itu tawaran. Saran dan tawaran. Oke, kita bahas kembali sedikit ya mengenai suggestion atau saran. Oke, sebelumnya Miss minta maaf kalau ada suara-suara yang kurang enak didengar. Biasa berisik ya dari jalan. Oke, sekarang kita bahas dulu pertemuan minggu lalu kita membahas tentang suggestion. Di sini ada perbedaan antara suggestion and over. Ingat ya, kan sudah dicatat di buku. Kalau suggestion itu berupa ide-ide, sedangkan over itu kegiatan yang akan dilakukan. Sudah bisa dibedakan dari artinya aja. Suggestion itu saran, sedangkan over itu tawaran. Ya, sudah hafal pasti. Selanjutnya kita kemarin membahas tentang pengertian dari suggestion. Suggestion itu saran, sebuah ide atau solusi. Nah, ini ada fungsinya juga. Lalu sekilas saja ya kita membahasnya. Lalu ada expression of suggestion atau ungkapan-ungkapan suggestion yang menggunakan how about, terus ada models dan juga suggestion words. Semuanya sudah dibahas di minggu lalu. Lalu ada juga responding to suggestion atau bagaimana cara merespon ungkapan dari saran tersebut. Di sini ada contoh ungkapannya. Lalu bagaimana cara accepting atau menerima saran tersebut. Identik dengan kata yes atau okay. Seperti itu ya. Lalu jangan lupa kalau misalnya kita menerima saran, kita harus mengucapkan terima kasih juga. Thank you. Lalu ada menolak. Nah, untuk menolak juga secara sopan ya, declining itu menolak saran. Misalnya identik dengan kata no atau sorry. Seperti biasa, kita akhiri dengan kata thank you atau terima kasih. Walaupun kita menolak saran dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh dialog tentang expression of suggestion atau ungkapan saran. Kemarin sudah dibahas di sini tentang saran ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang over atau tawaran. Jadi, Miss akan kasih dulu contoh video dari percakapan atau conversation saran. Tolong disimak dengan baik ya. Miss kasih videonya berikut ini. Hi Jono. What's the matter? You don't look so enthusiastic with the lesson today? I was so bored. Too many assignments to do. I don't know where to start. Oh, poor you. May I help you? Really? Sure. Why not? Thank you. It's very kind of you. Oke guys, itu tadi contoh video atau percakapan antara dua orang tentang ungkapan tawaran. Kira-kira yang menandai bahwa itu ungkapan tawaran kalimat apa atau kalimat tanya apa, seperti apa. Di sini ada contohnya ya, sudah Miss screenshot. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Ini adalah sebuah kalimat tanya menawarkan bantuan. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, we are going to discuss about over atau tawaran. Nah, seperti biasa kita akan bagi beberapa sesi
Yang pertama kita akan membahas pengertian tawaran, lalu expression of offer atau ungkapan tawaran, yang ketiga ada cara merespon ungkapan tawaran, dan yang terakhir seperti biasa ada example atau contoh dialog dari tawaran. Seperti itu. Sudah siap ya? Oke, listen carefully and concentrate. Tolong didengarkan atau disimak dengan baik penjelasan Miss dan juga konsentrasi, fokus ya. Oke, sudah siap? Are you ready? The first discussion is about what is offer atau apa sih tawaran itu. Jadi kita akan membahas pengertian dari tawaran. Nah, tawaran itu adalah, coba dibaca ini. Oke, kita sama-sama baca ya. An offer is an expression of willingness to do something. Usually use an offer to ask people if they are need something or help. Apa artinya? Apa coba maksudnya? Oke, maksudnya adalah kita lihat di sini. Offer, arti offer itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti tawaran. Nah, tawaran tersendiri itu artinya apa? Maksudnya apa? Sebuah ungkapan kesediaan, willingness, kesediaan untuk melakukan sesuatu, to do something. Jadi, tawaran itu ungkapan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya digunakan untuk bertanya kepada seseorang jika mereka membutuhkan sesuatu atau bantuan. Kita garis bawahi, digunakan untuk bertanya kepada seseorang jika mereka membutuhkan sesuatu atau bantuan. Nah, di sini sesuatu ini bisa berupa bantuan, nasihat, terus bisa berupa jasa, materi, dan lain sebagainya ya. Oke, itu tadi pengertian dari offer atau tawaran. Intinya, offer itu an expression of willingness to do something. Sedangkan kemarin suggestion itu an idea atau solusi ya. Nah, sekarang kita bahas nih, fungsinya apa sih offer? To give something for someone's need. Lalu yang kedua, to help what someone needs in certain situation. Yang kesatu itu maksudnya apa, Miss? Untuk memberi sesuatu yang orang butuhkan. Jadi kan menawarkan sesuatu yang orang butuhkan. Lalu yang kedua sama saja menolong atau membantu seseorang yang membutuhkan dalam keadaan tertentu. Contohnya orang lagi sakit, kita menawarkan bantuan untuk ke dokter, misalnya diantar sama kita ke dokter, seperti itu. Itu dalam keadaan tertentu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas poin kedua tentang expression of offer. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menawarkan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh ungkapan bagaimana cara kalian menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu kepada orang lain. Di sini kita menggunakan model. Modelnya ada may, ada can atau could, ada would, ada shall atau should. Nah, di sini contohnya ada may I, bla 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 bla. Di sini bisa kalian isi dengan tujuannya atau ya tujuannya membantu gitu atau alasannya membantu. Misalnya contohnya seperti ini. May I help you? Pokoknya may, can, atau could, atau would, shall, should ini bisa berarti bisakah, bolehkah, atau haruskah. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau may I help you, bolehkah saya membantumu? Ini contoh yang pertama. Menawarkan bantuan. Contohnya may I help you? Bolehkah saya membantumu? Lalu ada can atau could. Can I make the bed for you? Artinya, bisakah saya membereskan tempat tidurmu? Jadi, misalnya kalian
kalian di kamar nih, ibu kalian menawarkan bantuan untuk membersihkan atau membereskan tempat tidur. Can I make the bed for you? Seperti itu ya. Bisakah aku membereskan tempat tidurmu? Ini mah nggak usah bertanya juga apa-apa, tapi kan kadang orang ada yang butuh bantuan karena mungkin sibuk, seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita tanya aja. Jangan langsung actionnya atau aksinya seperti itu. Lalu ada would you. Would you like me to bring your bag? Bolehkah aku membawakan tasmu? Kalau bahasa gaulnya mungkin sini sama aku bawain tasnya gitu ya. Kalau ini kan lebih ke formal. Jadi would you like me to bring your bag? Bolehkah saya membawakan tasmu? Seperti itu. Lalu ada shall atau should. Shall I get you something to drink? Haruskah aku membuatkanmu minuman? Atau membawakanmu minuman? Atau mendapatkanmu minuman? Haruskah aku membawakanmu minuman? Dia menawarkan gitu, menawarkan minuman. Kamu mau minum gak? Gitu intinya mah ya. Tapi ini dalam bentuk formalnya. Haruskah aku membuatkanmu minuman? Seperti itu. Jadi menawarkan gitu. Kalau bahasa Indonesia lebih simple, kamu mau minum gak? Itu lebih enggak baku. Jadi kalau misalnya bakunya seperti ini, haruskah aku membuatkanmu minuman? Seperti itu. Nah, ini contoh yang menggunakan modal ya. Intinya menawarkan gitu, menawarkan bantuan atau sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berupa apa aja, mau minuman, mau benda, mau materi, hal, dan lain-lainnya. Gitu. Lalu ada juga contoh lainnya nih, seperti how about I help you do the homework? Bagaimana kalau aku menolongmu untuk mengerjakan PR? Nah, dia menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR. Biasanya kalau gitu kitanya dalam keadaan kesulitan nih, nggak paham pekerjaan rumah kita itu seperti apa, atau materinya belum paham. Jadi ada yang menawarkan bantuan, misalnya teman kalian nanya nih ke kalian mau menawarkan bantuan, how about I help you do the homework? Seperti itu ya. Nah, contoh lainnya, do you want me to help? Apakah kamu ingin aku menolongmu? Seperti itu, menawarkan bantuan. Atau sini aku tolong gitu. Sini aku bantu, kalau singkatnya ya. Lalu ada what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Seperti itu. Contohnya ada juga let me help you. Sini biar aku bantu. Seperti itu ya. Lalu ada want some. Biasanya menawarkan kamu lagi makan sesuatu, misalnya kamu tawarkan ke teman kamu want some. Kamu mau gitu. Mau enggak? Gitu. Atau langsung kamu tawarkan aja. Misalnya coklat. Ini lebih simple lagi ya dari yang tadi. Ini mungkin ada beberapa orang yang akan ambigu, maksudnya gimana coklat, menawarkan coklat atau gimana ngasih coklat atau gimana kan. Bisa ambigu artinya. Tapi ini termasuk ke dalam ungkapan menawarkan sesuatu seperti itu. Nah, itu tadi contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau sesuatu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Bagaimana cara merespon tawaran tersebut? Seperti hanya suggestion atau saran, kita bagi menjadi 3 tabel, 3 kolom. Pertama di sini contoh ekspresinya atau ungkapannya. Lalu responnya ada accepting. Masih ingat kan, accepting itu menerima dan declining itu menolak. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada can I help you? Nah, acceptingnya gimana? Seperti ini ya contohnya. Yes, please, I really appreciate it.
Pokoknya intinya untuk accepting itu pasti tandanya ada yes atau ada sure, ada of course, seperti itu ya. Ini contohnya yes please, I really appreciate it. Lalu bagaimana cara menolaknya? Bisa no thank you, sudah segitu saja sudah tidak apa-apa karena dia diakhiri dengan thank you. Jadi lebih polite seperti itu, lebih sopan. Contoh lain, Miss. Oke, di sini ada would you like me to bring your bag? Tadi ya contoh yang tadi. Misalnya kalian memang ingin menerima tawaran tersebut, ya tinggal bilang aja yes, I would love to. Aku sangat menghargai itu, misalnya seperti itu ya. Lalu bagaimana cara menolaknya? Misalnya bisa pakai no, thank you, bisa. Atau boleh seperti ini contohnya, don't worry, I will do it myself. Gak apa-apa, gak usah. Aku bisa kok sendiri. Seperti itu ya. Contoh dalam bahasa Indonesianya. Contoh lain, oke, how about I help you with this? Bagaimana aku menolongmu dengan ini? Misalnya dia menerima bantuan itu atau tawarannya, dia tinggal bilang aja thank you, it's very kind of you. Makasih loh, kamu sangat baik gitu. Ini menerima tawaran tersebut. Lalu bagaimana cara menolaknya? Tawaran tersebut, misalnya ada seperti ini, that's alright, I will manage on my own. Gak apa-apa, gak usah gitu ya. Aku bisa kok mengerjakannya sendiri seperti itu. Nah, contoh lainnya, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ya, tentu, terima kasih. You can, misalnya kamu bisa bla bla bla. Kalian isi, kamu bisa ngapain? Misalnya kamu bisa bantu aku kok, atau kamu bisa mengerjakan ini. Seperti itu. Jadi ada kelanjutannya ini ya diisi. Tujuannya harus ngapain gitu. Lalu bagaimana cara menolaknya? Bisa pakai ini. It's okay, I can do it myself. Sama aja ya seperti yang tadi yang sebelum-sebelumnya. Ini cara menolak dengan polite atau dengan sopan seperti itu ya. Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Seperti itu. Atau no thanks juga bisa. Lalu contoh terakhir, ini menawarkan hot chocolate. Mau coklat, coklat seperti itu ya. Lalu dia dibalasnya atau diresponnya, yes please thanks. Ya aku mau, terima kasih. Misalnya kalau menolaknya, no. Tapi terima kasih, tidak, tapi terima kasih loh udah menawarkan gitu. Seperti itu ya, contoh dari merespon ungkapan dari tawaran-tawaran tersebut. Ada accepting, ada declining. Ciri yang menunjukkan accepting biasanya ada yes, ada sure, seperti itu ya. Lalu ada declining cirinya, ada no pastinya. Don't worry, that's alright, it's okay. Jangan lupa kita diakhiri dengan kata thank you atau terima kasih, seperti itu ya. Untuk contoh respon tawaran seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi tentang over, coba kita analisis dialog berikut ini. Di sini ada grandpa atau kakek dan juga Sinta. Mereka sedang berbincang nih. Oke, coba kita simak, oke? Oh, my back hurts. Are you alright, grandpa? No, I'm not. I feel pain in my back while lifting these boxes. Let me help you because I do not have anything to do. Yeah, that will be nice. Thank you very much, Sinta. That's fine. Itu tadi contoh percakapan atau dialog antara Grandpa dan Sinta. Coba kita lihat di sini mana yang menunjukkan ungkapan menawarkan sesuatu atau menawarkan bantuan. Di sini ceritanya nih. Oke, kita lihat dulu di sini kata Grandpa. Oh,
punggungku sakit, kata Grandpa. Lalu Sinta menanyakan, apakah kakek baik-baik saja? Lalu kakeknya menjawab, tidak, aku tidak baik-baik saja. Aku merasakan sakit di punggung, katanya saat membawa kotak-kotak ini. Seperti itu kata Grandpa. Sinta menjawab, sini biar Sinta bantu kakek. Sinta lagi karena aku tidak sedang sibuk, katanya nggak lagi ngelakuin apa-apa. Jadi Sinta ini menawarkan bantuan ke kakek. Sini Sinta bantu, cina gitu. Lalu kakeknya menjawab, ya itu bagus. Terima kasih Sinta. Gitu. Terus kata Sinta jawab lagi, iya nggak apa-apa kakek, seperti itu ya. Nah di sini kita fokus nih ke yang bagian Sinta. Let me help you because I do not have anything. Ini adalah bagian Sinta ini termasuk ke dalam maaf ya. Nah, ini yang let me help you ini termasuk ke dalam ungkapkan menawarkan bantuan atau bisa disebut juga menawarkan jasa, seperti itu ya. Lalu ini ditolak atau diterima? Tentunya kita bisa lihat respon kakek sebelah sini. Kita pindah sebelah sini. Di sini kakek bilang, yeah, that will be nice. Thank you very much, Sinta. Berarti artinya kakek merespon tawaran Sinta dengan menerima tawarannya. Karena di sini ya, that will be nice. Iya, itu bagus. Terima kasih Sinta. Oke, seperti itu ya. Ini contoh dari dialog ungkapan tawaran. Contohnya seperti ini saja. Sekarang coba Miss mau tanya, do you have any question? Kalian ada yang mau ditanyakan tidak untuk materi suggestion dan over, saran dan tawaran? Kalaupun ada, silakan acungkan tangan, lalu tanyakan apa yang tidak dipahami. Nanti PJ-nya yang akan mencatat pertanyaan tersebut, lalu disampaikan ke Miss. Insya Allah kalau misalnya minggu depan ada jadwal lagi, tidak libur, Miss akan jawab pertanyaannya. Kalaupun tidak ada, biasanya nih kalau di situasi di kelas gini, jarang banget ada yang bertanya. Mau itu pun kalau nggak ada yang bertanya, biasanya Miss yang tanya. Tapi karena keadaan kita lagi seperti ini, ya agak sulit ya untuk berkomunikasi. Jadi, kalaupun tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Tugas kalian sekarang untuk mencatat materi yang sudah dipelajari tentang over ini. Kalau misalnya ada yang belum nih tentang mencatat suggestion, silakan catat dulu, lalu nanti catat yang materi over ini atau yang menawarkan ini. Nah, tidak ada tugas untuk kegiatan hari ini, hanya mencatat saja, tapi Miss ada pemberitahuan nih. Oke, untuk minggu depan, sebelum itu Miss penutupan dulu ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Thank you very much. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, kalian baik-baik saja, selalu semangat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas juga yang sudah guru-guru kalian berikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila Miss ada hal-hal yang kurang enak atau kurang dipahami juga. Mohon maaf dari perkataan atau perbuatan Miss. Tolong dimaafkan ya. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik semuanya, sebelum kalian melanjutkan untuk mencatat materi dan aktivitas lainnya, ada hal yang perlu Miss sampaikan, yaitu mengenai AKM. Tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar AKM ataupun belum. Nah, AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu sebagai pengganti UN. Nah, di ujian K-nya di kelas 11. Nah, berhubung nanti ada info tentang HKM, Miss akan putarkan sebuah video mengenai penjelasan rinci mengenai AKM. Silakan kalian simak dengan baik ya. Berikut videonya. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit.
Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai AKM yang Miss ambil dari channel YouTube-nya Kemendikbud. Semoga kalian bisa lebih paham lagi mengenai AKM. Nah, untuk contoh soal akan sedikit berbeda dengan ujian nasional. Jadi nanti insya Allah kalau kita ada waktu, Miss akan kasih contoh soal AKM yang tentunya bisa jadi gambaran untuk kalian nanti jika suatu saat nanti ada simulasi AKM di sekolah. Silakan persiapkan saja dengan baik atau boleh minta info ke guru-guru yang lain juga mengenai AKM. Untuk selebihnya silakan lanjutkan lagi aktivitas di kelasnya, yaitu mencatat materi yang tadi Miss sampaikan dan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.